Bab 51, Bab 2171, Makam Leluhur Naga Leluhur. Raung! Raungan memekakkan telinga mengguncang langit, teriakan penguasa naga abisal bergema di seluruh pegunungan naga leluhur, suara dominasi dan kehancuran yang luar biasa. Binatang buas itu, setelah melenyapkan putranya sendiri, tidak ragu-ragu, ia tidak berduka. Ia hanya berbalik, wujud abisalnya bergerak dengan keanggunan yang tidak wajar, dan kembali ke sisi Yunce, bergabung dengan Dewa Kilin Abisal. Saat ia melewati reruntuhan klan naga leluhur, ia hanya meninggalkan kematian di belakangnya. Mereka yang masih tersisa, naga terakhir yang masih hidup, hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat realitas mereka hancur. Beberapa gemetar tak terkendali, tidak bisa bergerak karena tubuh mereka lumpuh karena ketakutan. Beberapa jatuh berlutut, memohon belas kasihan, mata mereka dipenuhi dengan permohonan yang tidak akan pernah terjawab. Beberapa berteriak, menangis histeris, memeluk erat orang yang mereka cintai dalam pelukan terakhir yang putus asa, mengetahui bahwa waktu mereka telah tiba. Namun, semua itu tidak berarti. Jurang tidak mendengar. Jurang tidak peduli. Jurang tidak menunjukkan belas kasihan. Baik mereka orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun, pemuda yang belum mencapai masa keemasan, atau bahkan bayi yang berada dalam pelukan orang tua mereka, nasib mereka sama. Cakar jurang menjangkau mereka semua. Dan satu persatu, mereka terhapus. Klan naga leluhur yang dulunya bangga, ras yang telah berdiri sejak dahulu kala, tidak ada lagi. Mungkin karena besarnya kematian yang mengelilinginya, atau mungkin karena beban yang tak terlihat yang menekan jiwanya, tetapi Yunce menutup matanya. Dia tidak menghentikan pembantaian itu. Dia tidak mengeluarkan perintah untuk mengampuni siapapun. Dia membiarkannya terus berlanjut. Biarkan binatang buas jurang itu memusnahkan segalanya. Itu bukan rasa kasihan. Itu bukan penyesalan. Itu bahkan bukan rasa bersalah. Namun, dia masih memejamkan matanya. Tangannya sudah lama ternoda oleh terlalu banyak darah. Dari klan surga terbakar, ke wilayah pedang perkasa, ke reruntuhan pusat di wilayah ilahi utara, ke alam dewa laut dalam dan kehancuran yang mengikutinya. Ke alam jurang Kilin, di sini, di kedalaman jurang itu sendiri. Yunce telah membantai lebih dari yang bisa dihitungnya. Namun, dia masih memilih untuk memejamkan matanya. Itu bukan tindakan pertobatan. Itu hanya satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan. Suara kehancuran dan kekacauan berangsur-angsur memudar saat sisa-sisa kehidupan terakhir lenyap. Tidak ada satupun naga yang tersisa. Dalam indera ilahi Yunce, kebenarannya mutlak. Setiap naga telah binasa. Tidak hanya tubuh, namun dalam jiwa. Akhirnya, ia membuka matanya. Tatapannya dingin, tanpa emosi saat ia turun, mendarat di tengah reruntuhan yang dulunya merupakan rumah megah klan naga leluhur. Kakinya menyentuh sisa-sisa bangunan megah yang hancur, bangunan berbenteng yang entah bagaimana mampu bertahan dari bencana. Melangkah maju tanpa ragu, ia melintasi aula-aula yang sunyi, sisa-sisa kekuatan kuno masih tertinggal di udara. Tidak butuh waktu lama sebelum ia mencapai aula tertutup, jauh di dalam reruntuhan. Tempat yang dilindungi oleh banyak penghalang, lapisan demi lapisan segel kuat yang dulunya tangguh. Namun sekarang, itu tidak berarti. Penghalang semacam ini bergantung pada pecahan jiwa untuk menopangnya. Dan sekarang pemilik jiwa-jiwa itu telah mati. Penghalang itu memudar seperti bisikan angin di hadapan kekuatan Yunce. Yunce terus turun, bergerak semakin dalam di bawah reruntuhan klan naga leluhur. Udara semakin berat dengan setiap langkah, sisa-sisa kekuatan kuno menebal saat ia menjelajah ke tempat yang tidak diketahui. Akhirnya,
Ia tiba di depan aula besar, ukurannya yang sangat besar membuat takjub. Patung-patung naga besar berjejer di pintu masuk. Ekspresi ukiran mereka memancarkan keagungan dan kesungguhan. Ini bukan sekedar hiasan, mereka adalah penjaga, pengamat abadi tempat suci ini. Di ujung aula, sebuah pintu batu raksasa menjulang di hadapannya. Permukaannya ditutupi ukiran naga yang rumit, terukir begitu dalam ke batu sehingga mereka tampak hampir hidup. Mata mereka berkilau dengan kehadiran kuno yang tak terduga. Aura yang terpancar dari pintu itu begitu menindas sehingga bahkan napas Yunche tampak melambat. Namun, tidak ada keraguan. Dengan jantungnya berdebar kencang di dadanya, ia melangkah maju dan menekan tangannya ke pintu, menuangkan semua kekuatannya ke dalamnya. Kekuatannya sudah sebanding dengan alam terbatas ilahi, tingkat yang dapat menghancurkan gunung dan membelah surga. Namun, pintu itu tidak bergerak. Bahkan tidak 1 inci pun. Secercah kesadaran menyambarnya. Pada saat itu, Yunche teringat. Kata-kata Yun 11. Tatapannya menjadi gelap saat dia mengangkat tangannya, ujung jarinya terbelah saat setetes darah melayang ke depan, dibawa oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat itu mendarat di pintu batu. Dengungan kuno yang dalam bergema di seluruh ruangan. Pintu besar itu bergetar, ukiran naga bersinar samar saat denyut kekuatan mengalir melaluinya. Perlahan, seolah mengenali pembawa warisan yang sah, pintu itu mulai terbuka, bergesekan dengan lantai batu saat terbuka lebar, mengundang Yunche masuk. Di balik ambang pintu terdapat sesuatu yang tak terlihat. Dan Yunche, tanpa ragu, melangkah maju. Dengan langkah ringan dan hati-hati, Yunche perlahan maju ke dalam ruangan. Begitu dia melewati ambang pintu, pintu batu besar itu tertutup rapat di belakangnya, mengurungnya di dalam ruang yang tak tersentuh oleh waktu. Hampir seketika, ruangan itu menjadi hidup. Lampu-lampu berkedip-kedip, memancarkan cahaya keemasan kuno yang menerangi ruangan. Namun, ini bukan lampu biasa, masing-masing menyala dengan api naga, nyala apinya abadi, tak tersentuh oleh berlalunya tahun. Tiang-tiang yang menopang mereka tinggi-tinggi bukanlah batu biasa, tetapi ditempa dari tulang belakang naga itu sendiri, masing-masing membawa beban sejarah dan sisa-sisa kemauan naga yang tak terduga. Udara dipenuhi aura naga, begitu kuat sehingga tampaknya meresap ke dalam kulitnya, menyatu dengan setiap napas yang diambilnya. Ini bukan ruang kuno biasa, ini adalah tempat peristirahatan suci yang membawa esensi ras yang pernah berdiri di puncak keberadaan. Saat Yunche menghirup udara kuno yang dingin, tatapannya tertuju pada bagian tengah ruang, pada peti mati batu besar yang menjulang di depannya. Ada peti mati batu raksasa di sana. Ibu beristirahat di dalamnya. Dia tidur di sana. Kata-kata Yun 11 bergema di benaknya, setiap suku kata membawa beban yang menekan jiwanya. Detak jantungnya bertambah cepat, emosinya bergejolak hebat, namun dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Selangkah demi selangkah, dia melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya, aura naga di ruangan itu melonjak, kuno, kuat, menyesakkan. Jika ada anggota klan naga leluhur yang masih hidup untuk menyaksikan pemandangan ini, mereka pasti akan sangat terguncang. Karena di dalam aula ini, semakin jauh seseorang maju, semakin murni garis keturunan mereka. Namun, Yunche, seorang manusia, melangkah maju tanpa perlawanan. Dengan setiap langkah, ruangan itu sendiri mengakuinya. Aura naga alih-alih menolaknya, menyambutnya. Dan saat dia mendekati peti mati batu, dia tahu dia berada tepat di tempat yang seharusnya. Tentu saja, dengan garis keturunan naga Yunche yang berasal dari leluhur pertama ras naga itu sendiri, formasi di dalam ruangan itu tidak memiliki cara untuk menghentikan kemajuannya. Penghalang, aura naga yang dimaksudkan untuk mengusir penyusup, tidak ada yang menolaknya. Itu tidak bisa dihindari.
Dulu, saat Yun 11 berjalan di jalan yang sama, tak tersentuh dan tak terhalang, hal itu telah mengguncang baik penguasa naga maupun tetua agung hingga ke inti diri mereka. Kemampuannya untuk melangkah lebih dalam ke tanah suci ini, suatu prestasi yang hanya mungkin bagi mereka yang memiliki garis keturunan naga paling murni, adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Namun pada akhirnya, dia sendirian. Dia tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Dan itulah sebabnya mereka memanfaatkannya. Namun Yunche bukanlah Yun 11. Dan sekarang, klan naga leluhur sudah tidak ada lagi. Dengan tatapan mata yang tak tergoyahkan, Yunche tiba di depan peti batu yang sangat besar, kehadirannya menguasai udara di sekitarnya. Mengangkat tangannya, dia dengan lembut melepaskan gelombang energi yang dalam, membungkusnya di sekitar tutup peti mati. Gemuruh. Dengan getaran yang dalam dan kuno, tutup batu yang besar itu mulai terangkat. Saat benda itu bergerak, aura yang sangat kuat meletus dari dalam, bergulir keluar seperti gelombang pasang energi primordial. Yunche berdiri diam, membiarkan kekuatan itu membasahi dirinya. Ekspresinya tak terbaca saat ia menyerap semua yang pernah disembunyikan. Saat itu, ketika ia pertama kali bertemu Shen 11, auranya telah sepenuhnya disegel. Kultivasi sejatinya, garis keturunan naganya, kehadirannya, semuanya telah ditahan dengan hati-hati, disembunyikan dari dunia. Karena itu, ia tidak pernah tahu. Tidak pernah mengerti siapa dia, apa dia. Tapi sekarang, dengan kekuatan kuno di hadapannya yang sepenuhnya tak terkendali, tidak ada lagi keraguan. Ia ilahi. Ia berada di luar dunia saat ini, di luar apapun yang seharusnya ada. Garis keturunan naga Yunche sendiri, meskipun berasal dari tulang punggung Dewa Naga Azur primordial, pada akhirnya adalah sesuatu yang telah dianugerahkan kepadanya. Tubuhnya telah beradaptasi, menyatu dengannya, dan seiring waktu, darahnya telah berevolusi, memungkinkannya untuk menghasilkan garis keturunan naga miliknya sendiri. Dibandingkan dengan naga hidup manapun, itu tidak dapat disangka lebih unggul. Tetapi dibandingkan dengan Dewa Naga Azur primordial itu sendiri, dibandingkan dengan Shen 11, itu bukan apa-apa. Aura naganya jauh melampaui auranya sendiri. Itu kuno, luar biasa, dan absolut, suatu eksistensi yang bahkan Yunche, terlepas dari semua kekuatannya, baru sekarang dapat mulai benar-benar pahami. Yunche perlahan melayang ke atas, gerakannya diam, hampir penuh hormat, saat dia mendekati peti mati batu raksasa itu. Tutupnya telah terbuka sepenuhnya, memperlihatkan sosok yang terbaring damai di dalamnya. Sosok yang ia rindukan siang dan malam. Sosok yang menghantui mimpinya. Sosok yang pernah ia tuliskan puisi aneh dan konyol untuknya, karena kata-kata telah gagal, karena hatinya telah meluap dengan emosi yang tak pernah bisa ia ungkapkan sepenuhnya. Sosok yang ia harap dapat dipegang selamanya, melebur ke dalamnya, menjadi satu dengannya, agar ia tidak akan pernah kehilangannya lagi. Shen 11. Kecantikannya sama sempurnanya, sama halusnya seperti hari pertama ia melihat wajah dan tubuh aslinya. Ia berbaring di sana, tak tersentuh oleh waktu, seolah-olah ia baru saja tertidur lelap dan tak berujung. Tubuhnya gemetar saat ia perlahan turun di sampingnya di dalam peti mati besar. Napasnya tak teratur, jantungnya berdebar kencang dengan emosi yang begitu kacau sehingga bahkan ia tidak bisa menyebutkannya. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan tangan, jari-jarinya menyentuh wajah halusnya yang seperti porselen. Ia hangat. Hangat namun sama sekali tak bernyawa. Bahkan dengan semua pengetahuannya, semua penguasaan mendalam yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun, bahkan dengan tingkat kekuatan jiwanya saat ini, bahkan dengan Dreamweaver Divine Arts yang didorong hingga batas absolutnya, ia tidak dapat merasakan jiwanya. Tidak ada apa-apa.
seolah-olah ia telah berhenti ada. Napasnya tersendat. Jari-jarinya sedikit mengencang, menolak untuk melepaskan, menolak untuk mengakui beratnya makna ini. Dan kemudian, 11 kecil. Suara, lembut, jauh, familiar. Li Suo. Li Suo, kau sudah bangun. Suara Yunce dipenuhi dengan campuran ketidakpercayaan dan harapan saat ia merasakan kehadirannya berkibar di dalam jiwanya. Itu samar, tidak stabil, seolah-olah ia masih berlama-lama di ruang antara keberadaan dan ketiadaan. Terkadang dekat, terkadang begitu jauh sehingga ia takut ia akan menghilang selamanya. Saat kau menerobos tadi, aku merasakannya aura Dewi leluhurmu menjadi lebih kuat dan menyembuhkanku. Suara Li Suo lemah, tetapi kata-katanya mengirimkan sentakan ke seluruh tubuh Yunce. Aura Dewi leluhur menyembuhkannya? Sebelumnya, Yunce telah diberitahu oleh Dewa Pencipta, Dewi Kehidupan, Li Suo bahwa pemulihannya secara langsung terkait dengan kekuatannya. Semakin kuat dia, semakin cepat dia akan sembuh. Namun, meskipun telah maju dari tahap tengah Master Ilahi ke tahap akhir Master Ilahi, hanya ada sedikit perubahan dalam kondisinya. Namun sekarang, dia baru saja mengatakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Aura Dewi leluhurnya telah tumbuh lebih kuat. Bahkan Yunce, dengan semua pengalamannya, tertegun sejenak. Dia tidak pernah merasakan perubahan substansial dalam auranya. Dia juga tidak secara aktif mengolah apapun yang berhubungan dengan Dewi leluhur. Tetapi lebih dari itu, bahkan Li Suo sendiri bingung. Dia mengira dia akan tetap tertidur lelap untuk beberapa lama. Namun, disinilah dia. Aura yang terpancar dari tubuh Yunce telah dengan cepat memperbaiki jiwanya, mempercepat pemulihannya jauh melampaui apa yang dia harapkan. Itu sangat tiba-tiba, sangat tidak dapat dijelaskan, bahkan dia tidak punya jawaban untuk itu. Yunce, yang masih terperangkap dalam badai emosinya yang masih ada, awalnya lupa tentang terobosannya sepenuhnya. Tetapi sekarang setelah pikirannya tenang, dia menyapu indranya ke seluruh tubuhnya. Kekuatannya yang mendalam tidak diragukan lagi telah tumbuh, kultivasinya telah menjadi jauh lebih kuat. Namun, selain itu, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada bukti perubahan yang jelas, tidak ada pergeseran dalam esensi ilahinya, tidak ada yang menunjukkan bahwa aura Dewi leluhurnya tiba-tiba menguat. Tetapi sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, suara Li Suo melayang ke dalam pikirannya sekali lagi. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu rasakan. Kata-katanya menegaskan apa yang dia duga, apapun yang telah berubah berada di luar pemahamannya saat ini. Yunce menghela napas pelan sebelum fokusnya beralih kembali ke apa yang paling penting. Li Suo, bisakah kau membantu Shen 11? Suaranya tenang, tetapi di balik itu, ada beban antisipasi yang tak terbantahkan. Hening sejenak. Kemudian, suara lembut Li Suo kembali. Dalam kondisiku saat ini, aku tidak bisa. Jawaban itu menghantam Yunce seperti pukulan, tetapi dia sudah menduganya. Hatinya mengepal, tetapi dia tidak membiarkan keputusasaan berakar. Namun, tepat saat dia akan melanjutkan, kata-kata Li Suo berikutnya mengirimkan gelombang kejut ke dalam jiwanya. Tetapi jika kau membuat terobosan lain dalam seni ilahi Dewi leluhurmu, aku yakin aku bisa membawanya. Dan roh kayu kecil itu hidup kembali. Pikiran Yunce meledak. Napasnya tercekat di tenggorokannya, tubuhnya membeku seolah disambar petir ilahi. Hidupkan mereka kembali. Bukan hanya Shen 11, tetapi Ling Er juga. Jari-jarinya sedikit gemetar, jantungnya berdebar kencang dengan emosi mentah yang tak terbantahkan. Sebuah kesempatan. Kesempatan yang nyata. Yang mustahil mungkin sebenarnya sudah dalam jangkauan.
Alis Yunche berkedut, dan jantungnya berdebar tak terkendali di dalam dadanya. Kata-kata Li Suo telah memberinya harapan yang sejati dan tak terbantahkan. Ini bukan sekedar jaminan kosong atau optimisme buta. Ini adalah firman Dewa Pencipta. Jika dia berkata dia bisa melakukannya, maka dia pasti bisa. Shen 11. Ling Er. Keduanya bisa kembali. Jadi cepatlah dan buat terobosan. Suara Li Suo bergema di benaknya, mendesaknya maju. Namun, bahkan saat dia berbicara, kehadirannya semakin menjauh, suaranya semakin lembut, lemah, seolah kelelahan menguasainya sekali lagi. Li Suo. Yunche memanggilnya, suaranya dipenuhi dengan desakan. Dia memanggil lagi. Dan lagi. Namun tidak ada jawaban. Hal berikutnya yang dia tahu, kesadarannya berubah, dan dalam sekejap mata, dia mendapati dirinya berdiri di dalam dunia mutiara racun langit. Cahaya putih suci yang cemerlang menyelimuti segalanya, membasahi jiwanya, memurnikan semua jejak kerusakan dan kegelapan yang tersisa. Itu adalah energi yang tidak ada duanya. Itu dia. Guru, lihat! Kakak putih besar bersinar. Suara ceria yang familiar menyadarkannya dari lamunannya. Hong Er. Dia berlari ke sampingnya, matanya terbelalak karena kegembiraan, menunjuk ke arah cahaya menyilaukan yang menyelimuti ruang di hadapan mereka. Yu'er diam-diam mengikutinya, berdiri di sampingnya, mata ungunya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tenang saat dia juga menatap cahaya yang berdenyut lembut itu. Li Suo. Dia sedang dalam proses penyembuhan. Yunche memperhatikan dengan diam sejenak, pikirannya masih memproses semuanya. Kemudian, setelah beberapa saat, dia mengembuskan napas dan berbicara. Dia mungkin butuh waktu untuk dirinya sendiri. Jangan ganggu dia. Kata-katanya mengandung kepastian yang bahkan dipahami Hong Er. Dia mengangguk, meskipun dengan enggan, sebelum melangkah mundur. Dan dengan itu, Yunche kembali ke dunia luar. Ruang kuno yang menindas itu menyambutnya sekali lagi. Berdiri di samping peti batu raksasa itu, Yunche menatap penghuninya yang terdiam, wanita yang telah ia bersumpah untuk lindungi, wanita yang pernah ia gagalkan sebelumnya. Tangannya menyentuh permukaan peti yang dingin. Dan kemudian, dengan lembut, namun dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia berbicara. Tunggulah sedikit lebih lama lagi, Shen 11. Aku akan segera membawamu pulang. Dengan pandangan terakhir, Yunche terangkat ke udara, energinya yang dalam melonjak saat ia menutup tutupnya dengan lembut. Boom! Seluruh pegunungan naga leluhur bergetar hebat saat Yunche meletus dengan kekuatan penuh dari status Dewa Abunya. Energinya yang dalam melonjak seperti badai yang mengamuk, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tanah yang hancur saat ia menancapkan tangannya ke tanah. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia menyeret seluruh peti batu dari tempat peristirahatannya yang kuno, melepaskannya dari kedalaman tanah suci. Formasi yang melindungi makam itu bereaksi seketika. Pertahanan mereka yang telah lama tidak aktif itu meraung hidup. Gema teriakan naga kuno memenuhi ruangan itu. Sisa-sisa dari generasi yang tak terhitung jumlahnya berusaha dengan sia-sia untuk melawan penyusupan itu. Namun, mereka tidak dapat menghentikannya. Tidak ada kekuatan di dunia ini atau sisa-sisa masa lalu yang dapat menghalangi keinginan Yunche. Tanah di bawahnya terbelah, membuat puing-puing beterbangan saat peti mati itu terlepas dari fondasinya. Saat perlawanan terakhir memudar, sebuah bahtera primordial yang mendalam muncul di atasnya, gerbangnya menganga terbuka sebagai respons terhadap panggilannya. Tanpa ragu, Yunche terbang ke dalam bahtera itu, membawa peti mati besar itu bersamanya. Hamparan luas bahtera primordial yang mendalam menyambutnya, dunianya membentang tanpa akhir di depan matanya. Untuk sesaat,
dia mencari. Hingga, akhirnya, dia menemukannya. Sebuah tempat yang tak tersentuh, tak ternoda. Padang bunga yang damai dan tak berujung, bergoyang lembut ditiup angin buatan. Suasananya sunyi, damai. Di sini, rasanya tidak seperti kuburan. Turun dengan lembut, Yunche meletakkan peti mati raksasa itu di atas tanah yang lembut, beratnya menyatu dengan tanah. Pandangannya terpaku pada permukaan batu itu untuk beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Aku tidak bisa mengembalikan ibumu sekarang, tapi aku berjanji padamu, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia akan berjalan lagi. Suaranya mantap, penuh dengan tekad yang kuat. Sebuah janji yang tidak akan diingkari. Perlahan, Yunche menoleh ke arah sosok diam yang berdiri di dekatnya. Sosok yang tubuhnya gemetar, tangannya mengepal erat saat dia melawan emosi yang meluap-luap dalam dirinya. Dia menatap matanya, ekspresinya melembut. Tolong jaga ibumu. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia berbalik, melangkah di udara saat gerbang bahtera primordial yang mendalam berkilauan di belakangnya. Sesaat kemudian, dia menghilang. Saat ia muncul kembali di tanah klan naga leluhur yang hancur dan berlumuran darah, status dewa abunya melonjak lagi, kekuatannya membentang ke arah surga. Debu jurang laut kabut tak berujung menjawab panggilannya. Seperti entitas hidup, ia melesat maju, melahap semua yang ada di jalannya, memenuhi seluruh area dengan kehadirannya yang padat dan menyesakkan. Tanah itu, yang dulunya merupakan tempat perlindungan bagi para naga, ditelan bulat-bulat, kuburan yang ditelan oleh abis itu sendiri. Kemudian, dengan satu kilatan cahaya merah, Yunche dan binatang buas jurang menghilang. Akhirnya, dunia mengetahui kebenaran yang mengerikan. Laut kabut tak berujung, kekuatan yang sebagian besar masih tertahan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah meluas sekali lagi. Namun kali ini, tidak seperti sebelumnya. Kali ini, telah menelan seluruh pegunungan naga leluhur. Apa yang dulunya merupakan tanah suci para naga, tempat yang telah berdiri kokoh sejak dahulu kala, telah lenyap tanpa jejak. Tidak ada reruntuhan yang tersisa. Tidak ada mayat yang tertinggal. Tidak ada apa-apa. Hanya kabut jurang yang tak berujung dan bergolak, merayap keluar, melahap, memakan, menghapus. Dan dengan itu, klan naga leluhur tidak ada lagi.